kembali dalam program satelit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang memohon kemurahan-Mu, campur tangan-Mu, dan kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, pengertian, dan penerangan di hati dan pikiran kami untuk kami membaca sebagian firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, hari ini renungan kita saya beri judul hadiah terbesar. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam adalah seorang Farisi datang menemui Yesus. Dia adalah Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang sebab ia percaya bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Sebab pelayanan Yesus diakuinya disertai dengan tanda-tanda. Dalam percakapan pribadi inilah Yesus menjelaskan kepada Nikodemus tentang kasih Allah, yaitu bagaimana seseorang dapat memiliki hidup yang kekal melalui kelahiran baru. Dan dalam percakapan ini Yesus memberitahukan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada dunia ini, kepada umat manusia. Hadiah terbesar itu adalah Yesus sendiri sebagai anak Allah diberikan kepada dunia ini, kepada kita umat manusia sebagai penghuni dunia ini. Apakah sebenarnya yang mendorong Allah mengaruniakan hadiah yang terbesar ini? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia ini bukan karena kelebihan atau keistimewaan dari dunia ini, bukan pula karena jasa-jasa dari dunia ini, tetapi oleh karena kasih-Nya. Sebagaimana kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James dikatakan for God so loved the world. Dan ini ada terjemahan dari teks Yunani yang berbunyi hutos gar egapesen ho theos ton kosmon. Jadi sini kita lihat bahwa kata begitu besar kasih Allah digunakan kata kasih di sana dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris gunakan kata kerja so love, karena dalam teks Yunaninya berasal dari kata egapesen, kata kerja mengasihi. Jadi di sini digunakan kata kerja egapesen yang berasal dari kata agapao atau mengasihi. Jadi dasar dari pemberian ini sepenuhnya adalah kasih Allah. Kasih-Nya yang besar mendorong Allah memberikan jalan keluar dari masalah terbesar umat manusia, yaitu dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kedatangan Yesus ke dunia ini yang kita sambut dalam perayaan Natal setiap tahunnya adalah hadiah terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Ingatlah, semua itu oleh karena kasih Allah yang sangat besar. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kesalehan kita, ataupun kemampuan kita sehingga kita memperoleh hadiah yang terbesar ini, tetapi oleh sebab kasih Allah sendiri yang
kita terima dengan iman. Sebagaimana di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Inilah hadiah yang terbesar yang dikaruniakan Allah kepada kita, diberikannya kepada kita. Hadiah yang paling indah, yaitu Yesus sendiri yang datang ke dunia ini untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, bersyukurlah, bersukacitalah, karena Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.